kepada seluruh hadirin. Terima kasih sudah datang di kegiatan webinar Kuliah Umum Literasi Data dan AI ini. Eh, Sebelum mulai acara, eh, kepada para hadirin diharapkan untuk bersikap sempurna. Untuk apa? Untuk pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne 4. Universitas kita pajajaran tempat bernaung, bisa negeri masyarakat pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Baik, terima kasih para hadirin. Untuk selanjutnya ada sedikit pelaporan dari Ketua Pelaksana Bulan Literasi 2023 yaitu Bu Ina Erwina dan sedikit pembukaan untuk Kuliah Umum Literasi Data dan AI ini. Kepada Bu Ina, kami persilakan. Terima kasih, Saudara Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir pada hari ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam selamat sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat narasumber pada hari ini, Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc. Beliau Profesor Bidang Ilmu Data Science Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Selamat datang Prof untuk kegiatan hari ini. Dan juga saya sapa Saudara Krisna Adi Pranoto SSI
dari Pusat Pengelolaan Pengetahuan yang akan menjadi moderator menemani kuliah pada kesempatan hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan berseri yang diadakan oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan sejak awal bulan, tepatnya tanggal 2 Agustus lalu. Kami mengadakan kegiatan webinar mengenai aksara Sunda. Kemudian diikuti dengan kegiatan mengenai literasi hukum yang disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum ya, Universitas Padjadjaran. Bentuknya adalah talk show dan kali ini adalah bentuknya kuliah umum yang akan disampaikan oleh profesor dari Universitas Padjadjaran juga dalam kegiatan literasi, AI dan data science. Setelah ini juga masih ada kegiatan berikutnya yang ditujukan pada masyarakat luas, yaitu literasi pengelolaan arsip dalam keluarga. Dan diakhiri kemudian dengan kegiatan coaching, baik itu coaching literasi informasi dan literasi arsip keluarga. Untuk kegiatan ini tercatat lebih dari 150, ada 181 yang terdaftar begitu ya. Walaupun tadinya kegiatan direncanakan pagi, kita pindahkan pada siang hari karena bersamaan dengan kegiatan lomba yang kami ikuti pada pagi tadi. Terima kasih atas kelegowoannya Prof. Tony untuk berpindah waktu ini yang tadinya pagi hari. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat semua peserta yang berasal dari se-Indonesia, Prof. Ini tidak hanya dari Unpad, dari sekolah tinggi lain, ada dari sekolah SMP, SMA, taman bacaan, masyarakat. Kita undang juga sih sebetulnya untuk sama-sama mengetahui sekarang ini eranya ke AI seperti apa, sehingga ini terlihat bahwa pesertanya cukup beragam. Dari Aceh juga ada, dari Kalimantan ada, hampir seluruhnya seperti biasa. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kami juga diikuti dan terus menambah. Kalau kita lihat peserta terus menambah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menyiapkan diri. Ini mahasiswa baru juga berpartisipasi dalam menyiapkan diri dalam kuliahan yang segera. Demikian laporan saya. Terima kasih sekali lagi Prof. Tony atas kesediaannya dan kepada seluruh peserta selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Ina atas laporan dan sambutannya. Baik, sebelum masuk ke pemaparan dan acara utamanya, mungkin saya ingin membagikan sedikit CV Prof. Tony. Sebentar. Oke. Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI, MSc, dilahirkan di Tasikmalaya 1 April 1970. Telah menempuh pendidikan S1 di Statistika Unpad, S2 Statistik KU Leuven, Belgia, dan mengambil program S3 Special Science di Groningen University, Belanda. Saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu data science, sains data di Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. Beliau mempunyai pengalaman memimpin institusi sebagai Ketua Ban Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (Ban SM) periode 2018-2023 yang lalu. Lalu saat ini baru saja dilantik pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagai Kepala L2 Dikti Wilayah 3 Jakarta. Sejak tahun 1995, beliau mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya metode sampling, analisis regresi, analisis deret waktu, dan ilmu sains data. Di samping itu telah banyak membimbing dan menguji mahasiswa S1, S2, dan S3. Sejumlah karya ilmiah juga sudah dipublikasikan sesuai bidangnya yang terindeks di WOS dan Scopus. Baik, itu CV dari Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI, MSc. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Tony untuk memberikan pemaparannya. Atur nuhun Kang Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Teh Wina dan Bapak Ibu sekalian peserta
kuliah umum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting untuk berbagi wawasan keilmuan tentang literasi data dan AI, Artificial Intelligence. Ya, jadi saya mulai dari dari data sekarang ya. Ya, jadi perubahan data di dalam 20 tahun terakhir ini memang berubah ya sangat cepat ya. Berubah sangat cepat selaras dengan pertumbuhan pengguna, katakanlah pengguna internet yang tumbuh cepat dengan volume yang begitu besar ya, dan diperkirakan mungkin pada tahun 2025 itu diprediksi 163 zettabytes gitu ya. 1 gigabyte itu setara dengan 1 triliun gigabyte. Bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu semua limpahan data tersebut pada saat nanti di 2025. Next slide. Saya akan mencoba memaparkan dari sisi sains data, literasi data, kemudian artificial intelligence. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, mungkin di forum ini ada para peneliti, dosen, ataupun bahkan guru-guru juga ada di sini. Pergeseran paradigma penelitian di era big data sekarang ini, kemudian kaitannya dengan riset kualitatif dan juga kuantitatif. Next slide. Terkait dengan pertumbuhan data yang tadi saya katakan itu, bahwa kesempatan yang sangat luar biasa bagi para peneliti khususnya, ya, ada yang di bidang ilmu komputer, ada yang bidang statistika ataupun matematika, untuk terus improve di dalam perkembangan keilmuannya sehingga menghasilkan karya-karya ilmiah yang disesuaikan dengan kecepatan atau pertumbuhan dari data tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat slide ini terkait dengan satu misalkan volume. Ya, sesuai namanya, karakteristik utama big data itu adalah jumlah data yang sangat besar. Ya, volume besarnya data ini bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang spesifik. Ya, misalkan data pengguna Instagram, pengguna Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan katakanlah kecepatan, ya, velocity. Kecepatan yang mengacu pada tentunya kecepatan data. Seberapa cepat data itu dihasilkan dan seberapa cepat data itu dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain collecting datanya yang harus cepat, kecepatan transfer datanya juga sangat berpengaruh. Terlebih lagi dalam proses sendingnya atau pengiriman datanya. Jika big data ini memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data itu dapat diterima atau digunakan secara langsung atau real time. Ketika Bapak Ibu sekalian sekarang melihat bagaimana perilaku pemilih dalam pemilihan umum 2024, orang memantau lewat bagaimana perilaku mereka katakanlah di Twitter.
ya mereka banyak membicarakan kandidat siapa, kemudian bagaimana connection-nya atau jaringannya, ya struktur network analisisnya bisa dilihat, ya. Jadi velocity ini, ya data-data yang kita lihat itu bisa diterima dan digunakan secara langsung. Berikutnya tentang variety. Ya, variety ini berarti sangat variasi, sangat beragam jenis data yang dimiliki oleh big data itu. Biasanya tipe data tradisional itu lebih terstruktur, ya. Akan tetapi seiring berkembangnya data besar atau big data, banyak data baru dengan bentuk data yang tidak struktur atau semi struktur. Itu kalau dilihat dari variety. Kemudian kita menginjak pada value. Ya. Value itu artinya nilai atau makna. Ya, sebuah data dapat disebut memiliki sebuah nilai jika hasil dari data processing itu dapat membantu di dalam pengambilan keputusan. Ya, tentunya pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, biasanya value ini itu banyak dikaitkan dengan bidang-bidang, katakanlah bidang bisnis. Kemudian veracity atau kita sebut sebagai kebenaran data. Ini adalah tingkat akurasi informasi yang diberikan oleh sebuah dataset. Jadi karakter big data yang satu ini tentu saja mutlak dimiliki karena data yang terdapat di dalamnya itu tidak boleh keliru. Ya, data itu harus benar. Dengan tingkat kebenaran data yang baik, maka keputusannya juga diambil ya dengan mengolah atau memproses data tersebut dan memberikan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah variability. Ya, variability bisa dianalogkan ketika kita tengah hari seperti ini makan es krim, ya, maka changing the taste-nya itu bisa bermacam-macam, ya. Jadi konsistensi dari data over time, jadi selama dari waktu ke waktu. Next slide. Oke, ini adalah perjalanan kita atau sains data dari waktu ke waktu. Di tahun, katakanlah ini di tahun 90-an, 60-an, sorry, itu awal dari konsep data science. Kemudian di tahun 90-an istilah science data ini pertama kali diperkenalkan. Kemudian tahun 2000-an, persisnya di 2008, Harvard Business itu menyebut, Harvard Business Review menyebut ilmuwan data sebagai pekerjaan paling seksi di abad ke-21. Dan sekarang nyata, ya. Bapak Ibu bisa kita perhatikan. Kemudian di tahun 2010, pendidikan formalnya muncul untuk sains data. Jadi sekarang di Indonesia, ketika mungkin baru IPB dan UNES, ya, ada Departemen Statistika dan Sains Data. Kalau di ilmu komputer mungkin sudah lama. Kemudian di tahun 2012 kira-kira bahwa kebacaan bahwa dalam industri sains data itu sangat luar biasa boomingnya, ya. Kemudian di 2015 itu peningkatan permintaan untuk
ahli sains data. Jadi 2015 sudah mulai permintaan begitu banyak dari dunia industri maupun dunia usaha. Dan selanjutnya di 2018 itu integrasi dari artificial intelligence dan machine learning di dalam sains data. Nah, ini kira-kira perjalanan sains data. Nah, kemudian di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa untuk sains data ini ada data scientist, ada data engineer, ada data analitik. Ya. Ketika melihat data scientist, ya, itu adalah orang yang mengambil atau mengumpulkan data yang besar, kemudian mengolahnya, ya, serta menggali sebuah insight baru yang akan berguna di masa depan, terutama dalam membantu institusi, ya, dunia usaha, dunia industri untuk proses pengambilan keputusan. Bahkan di dunia pendidikan juga sudah sangat memerlukan data scientist. Kemudian data engineer. Data engineer ini adalah orang yang akan mengembangkan platformnya, ya, untuk data-data yang telah diolah dan ditafsirkan oleh seorang data analis dan juga data scientist. Nah, mulai dari desain arsitektur database serta memelihara infrastruktur data di suatu institusi, itu data engineer. Dan data analis, secara umum, seorang data analis itu akan mengambil atau mengumpulkan data, mengaturnya dan menggunakannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan, ya, sesuai dengan proyek yang sedang diobservasi, ya. Seperti tadi saya katakan, data besarnya menyangkut katakanlah perilaku dari pemilih pada menghadapi pemilu 2024. Itu salah satu contohnya saja. Next slide. Nah, ini arah keilmuan dari data science. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, koneksi antar bidang yang ada sekarang ini, kemudian titik sentralnya adalah sains data. Ketika misalkan komponennya statistika, maka yang terlibat di dalam sub keilmuan statistika ini adalah analisis data, kemudian statistika inferensi. Ketika bicara pemrograman, itu yang kita sering dengar dipakai itu adalah R software ataupun Python. Ya. Kemudian yang lainnya juga terkait dengan machine learning, itu ada yang pembelajaran yang terawasi, ya. Kemudian pembelajaran yang tidak terawasi. Ketika bicara visualisasi data, itu ada Matplotlib, kemudian Seaborn, ya, dan seterusnya. Ini adalah arah keilmuan yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Next slide. Nah, kita sekarang menuju pada apa itu literasi data. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memanage sebuah institusi, ya, ataupun sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi, sekarang itu dibutuhkan melek data, ya. Artinya mereka yang terlibat di dalamnya kalau tidak menguasai atau memahami tentang data-data yang muncul, itu agak sulit untuk bisa mengikuti perkembangan, katakanlah, tentang dunia usaha dan dunia bisnis.
Ya, begitu juga ketika kandidat 2024 tidak bisa membaca bagaimana kondisi data atau big data yang sekarang muncul di dunia media sosial, mereka tidak bisa membuat sebuah rancangan untuk strategi kampanye yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan literasi data, terutama berkaitan dengan data besar. Jadi literasi data itu adalah kemampuan untuk mengeksplorasi, ya, memahami dan berkomunikasi dengan data. Kita tentunya tidak perlu semua orang menjadi data scientist, ya, untuk dianggap literasi data kita baik atau melek data kita baik. Literasi data tidak memerlukan penguasaan setiap bahasa pemrograman, ya, atau keterampilan ilmu data yang paling luas. Ini bukan tentang memahami dan membuat penilaian berbasis bukti dari data. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami apa itu literasi data dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk memperoleh tingkat literasi data yang sesuai. Jadi literasi data itu secara khusus bisa membantu dalam proses membuat sebuah keputusan. Ya, tentunya berdasarkan data, berinteraksi secara kritis dengan data, kemudian juga mengembangkan manajemen data yang efektif dan membuat penilaian data yang tentunya yang etis. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita diharapkan bisa memahami data yang tersedia, bagaimana data tersebut dapat digunakan, dan batasan apa yang mungkin ada nanti di dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Mereka atau kita itu harus memahami bagaimana data dari berbagai sumber nanti yang diintegrasikan atau dilengkapi dengan informasi pihak ketiga yang misalkan terverifikasi. Jadi sekali lagi mereka harus memahami bagaimana menggunakan data untuk proses pengambilan keputusan. Literasi yang kalau kita literasi datanya rendah, ya, kita agak sulit memahami kekuatan data analitik atau nanti ujungnya artificial intelligence. Secara tidak sadar bahwa kita sekarang ini sudah masuk dalam dunia artificial intelligence. Ketika kita membuka media-media sosial seperti Facebook, Instagram, karena kita katakanlah concern pada satu informasi, maka berikutnya akan muncul terus informasi yang kita inginkan. Ya, mereka secara otomatis memberikan kemudahan kepada kita, ya, terkait dengan concern atau peristiwa yang kita inginkan. Jadi secara tidak langsung kita sudah masuk ke dalam dunia artificial intelligence. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tentang membuat keputusan yang berbasis data, itu sekali lagi saya sampaikan memerlukan atau membutuhkan literasi data. Jadi orang yang lebih bisa menerima sebuah keputusan jika mereka bisa memahaminya. Nah, orang yang memiliki pengetahuan tentang sains data
dan tentunya aplikasinya itu bisa nanti leading dalam mengembangkan secara end-to-end dan mendorong orang lain untuk membuat keputusan berdasarkan data. Next. Nah, ketika kita bicara data literacy, ya, keahlian atau kompetensi itu bisa bersifat non-technical skills dan juga technical skill. Ini harus kita ketahui. Yang pertama adalah critical thinking. Penting ya untuk menganalisis dan memahami data. Keterampilan berpikir kritis ini ya dikembangkan dengan mempertanyakan tentang asumsi-asumsi yang ada. Ya, menggunakan logika untuk mengatasi masalah dan juga mendiversifikasi dari mana Anda mendapatkan informasi. Itu critical thinking. Non-technical yang kedua adalah research. Ya, mengetahui tentang katakanlah materi data Anda itu sangat penting untuk dipahaminya. Ya, Anda atau Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan keterampilan ini dengan mempelajari cara katakanlah mengevaluasi sumbernya atau mempersempit pencarian dan menemukan bias secara implisit maupun eksplisit. Kemudian communication. Ya, sebagian besar literasi data itu adalah mampu mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang dikatakan apa yang dikatakan data untuk orang lain. Jadi harus bisa mempertajam keterampilan ini ya sehingga nanti akan data ini akan tersampaikan secara baik. Ya, kita mengenal garbage in, garbage out. Jadi kalau kita mengkomunikasikan salah dari data yang sudah kita analisis, itu akan menjadi sia-sia hasil daripada analisis data itu. Dan yang terakhir dalam non-technical skill adalah domainnya knowledge. Ya, mungkin yang paling penting ini adalah kita harus mengikuti perkembangan atau tren terkini. Ya, kita bisa memperluas pengetahuan tentang data dengan membaca atau mengikuti blog atau melihat tren-tren hasil riset yang berkaitan dengan data. Dan berikutnya ketika melihat technical skill itu analisis ya. Yang pertama itu analisis. Ini adalah teknik statistik dan sangat logis untuk digunakan di dalam menafsirkan atau memvisualisasikan data. Ya, jadi dari mulai proses pengumpulan, kemudian eksplorasi, cleaning data, data processing, kemudian analisis sampai kepada interpretasi. Kemudian yang kedua adalah visualization. Nah, visualisasi ini terkait dengan ketika Anda mengolah data, katakanlah datanya adalah data besar, itu kita harus bisa memilih atau membuat gambar atau grafis ya di dalam bentuk yang bermacam-macam sehingga orang bisa memahami secara gambar dengan cepat. Itu visualisasi. Dan yang berikutnya adalah programming language, jadi bahasa pemrograman. Nah, jika Anda ingin membuat katakanlah program analisis data yang kompleks,
maka kita harus menguasai ya atau menggunakan bahasa pemrograman yang terbaik untuk pekerjaan data. Tadi ada Python, ada R. Itu data literasi skill. Next. Nah, tantangan yang kita hadapi di dalam literasi data ini, pertama adalah user resistant. Kita ketahui ya, Indonesia itu cukup besar, ya, sehingga variasi tentang pengetahuan dari setiap orang itu sangat bervariasi. Jadi kalau kita menemukan orang yang menolak tentang teknologi atau proses baru, ya, dan juga tidak ingin merangkul perubahan, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi harusnya kita memastikan bahwa kita ini mendapatkan orang-orang dengan manfaat akan membantu di dalam menangani penolakan itu. Ya, jadi supaya nanti apa yang kita inginkan di dalam proses literasi data ini semakin dimudahkan. Kemudian kesenjangan ya, kesenjangan keahlian atau keterampilan. Jadi saat kita melatih satu kelompok atau organisasi untuk katakanlah menangani prosedur atau alat yang baru, kita menemukan mungkin bahwa sebagian dari tim itu sudah mengetahui cara menggunakannya dan sebagian sulit untuk mengadopsinya. Itu gap. Ya. Memastikan bahwa seluruh dari apa yang kita latih itu tentang katakanlah alat baru itu akan membantu menghilangkan masalah kesenjangan di dalam keterampilan ini. Berikutnya adalah silos. Itu kita harus berhati-hati agar di dalam tim kita itu ya jangan sampai ada yang paling memahami data kemudian tidak melakukan silo ke tim lain ya, tetapi agar setiap tim ini memiliki pemahaman dan dapat memanfaatkan data secara baik. Dan berikutnya adalah data governance. Itu tata kelola data. Semakin banyak data yang dipelajari, ya, kita untuk mempraktekkan tata kelola data itu harus semakin baik, bisa memastikan katakanlah memiliki best practice untuk setiap tahap siklus dari tata kelola data itu. Jadi nanti akan berjalan lancar kalau kita bisa memanage data yang kita peroleh untuk satu keperluan tertentu. Next slide. How to become data literacy. Nah, ini juga sangat penting bahwa tentu saja tidak semua orang di dalam organisasi itu berusaha membangun budaya literasi data. Ya, beberapa orang ingin membangun literasi data mereka sendiri untuk memajukan karir mereka dan belajar lebih banyak tentang ekosistem data yang berkembang di dunia saat ini. Selain belajar tentang keterampilan atau skills data tersebut, kita juga harus melihat bagaimana orang-orang bekerja untuk menjadi melek data atau data literasi. Pertama adalah source ya. Jadi Anda perlu tahu dari mana asal data yang kita hadapi atau kita kerjakan. Dan apakah itu
data itu bias atau data itu bagaimana, itu kita harus bisa memastikan untuk memeriksa semua data secara kritis dan tentunya menilai sumbernya dan apakah dapat dipercaya atau tidak. Itu sangat penting karena bagian daripada awal untuk eksplorasi, ya, cleaning data sebelum menuju tahap berikutnya. Yang kedua, ya, understand. Jadi berusaha untuk bisa memahami data yang kita lihat, ya. Dan kita harus mengerti dari mana asalnya. Kemudian juga apa kepentingannya. Kemudian apakah bisa ditarik kesimpulannya. Itu terkait dengan understand. Kemudian yang ketiga terkait dengan analisis. Setelah kita mengetahui sumber dan juga mengerti tentang data, kita harus bisa menganalisis datanya. Ya, metodologi statistiknya, kemudian analisis yang akan digunakan sehingga bisa memahami bagaimana proses perjalanan dari analisis data. Dan yang keempat adalah learn. Ya. Kita harus melihat bagaimana tren daripada data-data yang muncul atau data-data yang kita pahami, data-data yang kita analisis, ya, ikuti perkembangan dari katakanlah expert, ya, yang tentunya sesuai dengan bidangnya. Ini jadi 4 komponen ini merupakan kunci dari how to become data literacy. Next. Sekarang kita menginjak pada EI, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi secara indirect bahwa kita sekarang sudah berada pada dunia AI. Ya, apapun yang dilakukan di dunia bisnis ataupun di dunia lainnya, ya, selain bisnis, bahwa AI sekarang lagi tren untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan membuat strategi yang jitu di dalam melakukan prediktif ataupun preskriptif dari sebuah kelompok data. Nah, artificial intelligence itu adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Dan adegannya adalah bersifat futuristik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa menurut Profesor Pedro Domingos, ya, bahwa machine learning itu simbolis, koneksionis, evolusioner, Bayesian, ya, analogis. Kemudian juga ketika berbicara statistical aspect, Bayesian itu sangat erat kaitannya dengan machine learning. Ya, di beberapa paper yang saya publikasi itu banyak yang berkaitan dengan machine learning terkait dengan data-data baik di bidang iklim, di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Nah, komputasi jaringan yang telah menyebabkan koneksionis itu kita bicara tentang deep learning. Jadi ML dan DL itu merupakan bidang ilmu komputer yang berasal dari disiplin artificial intelligence. Next. Kalau kita bicara tentang machine learning, Bapak Ibu sekalian,
Yang pertama mungkin terkait dengan deteksi otomatis pola yang berarti pada sekumpulan data. Di ekstraksi informasi dari kumpulan data yang besar dan dinamis, itu yang pertama. Kemudian juga kalau melihat sisi akurasi, ya, akurasinya tinggi bahkan untuk data yang sangat kompleks. Penelitian mengenai machine learning ini terbukti memberikan akurasi yang sangat tinggi dan dapat memberikan solusi untuk mengatasi data yang kompleks. Ya, anak-anak mahasiswa sekarang banyak yang lebih tertarik pada data besar, kemudian diselesaikan dengan metode machine learning. Karena data yang cukup tersedia, di samping sekarang keterbukaannya sangat baik, ya, mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan data besar ini melalui metode machine learning. Kemudian memerlukan expert system, kemampuan untuk memindai dan memproses basis data yang besar, memungkinkan program ML ini untuk mendeteksi pola yang berada di luar ruang lingkup persepsi manusia, sehingga memerlukan expert system untuk melakukan otomasi secara real time. Next slide. Nah, bagaimana membangun machine learning? Banyak hal yang harus kita lihat di dalam centralize dari ML ini. Ya, kalau kita melihat pembelajaran terawasi, ya, kita harus bisa mempelajari tentang cluster analysis ataupun regression analysis. Ya. Kemudian ketika tidak terawasi, itu kita berbicara clustering, bicara principal component analysis untuk mereduksi dimensi. Ya, ketika bicara aplikasi, kita harus concern pada pengenalan suara, sistem rekomendasi, kemudian pengenalan gambar. Ketika bicara deep learning, ya, ada CNN, ya, convolutional neural network, recurrent neural network, ataupun neural network itu sendiri. Ya, dan sekarang para mahasiswa, ya, bahkan di tingkat sarjana, master ataupun doktoral, ya, banyak menggunakan alat-alat analisis ini karena sifatnya adalah karena data besar, kemudian kita anggap sebagai non-linear method untuk menentukan metode apa yang akan kita pakai. Dan seterusnya. Jadi tentang bagaimana membangun machine learning ini. Next slide. Oke, ketika berbicara supervised and unsupervised network, ya, kalau Bapak Ibu sekalian hanya pengetahuannya pada sisi ilmu komputer atau bahkan pure mathematics, ya, karena ini adalah multidisiplin, ya, ilmu komputer, matematik, statistik, sehingga analisis advance di dalam statistik juga kita harus pelajari, ya, berkaitan dengan katakanlah supervised learning. Kita nanti bisa mengklasifikasikan, ya, data-data ketika berbicara tentang perilaku pemilih, nanti bisa mengelompok secara tersendiri dengan bantuan analisis klasifikasi. Ya, apakah lebih cenderung katakanlah berbicara di kandidat 1, di kandidat 2, di kandidat 3. Itu bisa terklasifikasikan. Ataupun yang unsupervised learning, ya,
kita bisa juga mengklasterkan bagaimana kelompok data yang kita analisis dari data besar yang kita kumpulkan. Dan dua-duanya itu terkait dengan analisis multivariat, ya, baik yang berkaitan dengan dependency method ataupun interdependency method. Jadi banyak hal, ya, tidak hanya kita harus menguasai ilmu komputernya, ya, matematik dan statistiknya juga sangat perlu untuk dipelajari oleh kita ketika concern pada analisis data besar. Next slide. Nah, ini sangat penting buat Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang ini ada shifting paradigm tentang riset, ya, di era big data sekarang ini. Jadi penelitian itu tidak berawal dari hipotesis yang dikonfirmasi dengan data empirik, tetapi bergerak dari eksplorasi data guna memperoleh informasi yang maksimal. Jadi yang saya jelaskan tadi dari awal itu berasal dari data yang dieksplorasi guna menghasilkan informasi yang maksimal. Kemudian yang kedua, penelitian ini bergeser dari pencarian yang sangat terarah menjadi discovery, jadi lebih bersifat oportunis. Dan yang ketiga, ya, ini mungkin sangat penting untuk kita ketahui bahwa pergeseran itu dari model is the king menjadi data is the king. Dan analitiknya juga bergeser dari hypothesis driven menjadi data driven. Dan ini yang sekarang sedang berkembang di dunia nyata karena limpahan data yang besar dan begitu cepat sehingga mempengaruhi pergeseran riset atau pergeseran paradigma dari sebuah penelitian. Next. Karena riset itu ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif, ya, ketika bicara kuantitatif itu berkaitan dengan data mining. Sedangkan yang kualitatif itu kita bicara text mining. Dan semua ini sedang terjadi. Ya, data yang bersifat teks, ya, atau data yang bersifat angka kuantitatif itu bisa menjelaskan bagaimana hubungan kausal di antara variabel-variabel yang muncul. Kemudian apakah data itu memiliki struktur? Ya, kalau data mining itu berarti dia harus memiliki struktur. Dan sifatnya adalah angka, numerik. Sedangkan text mining, ya, biasanya menggunakan NLP, Natural Language Processing. Ya, bisa voice, bisa text. Kemudian juga perlu melakukan discover terlebih dahulu. Dan datanya bersifat semi atau tidak terstruktur. Ya, di Unpad ada juga expert yang concern pada kualitatif aspek atau text mining. Next slide. Nah, tentunya dari semua model yang kita tawarkan, kita harus memilih model yang terbaik. Dan harus mempunyai akurasi yang paling tinggi. Jadi ketika kita menggunakan model-model yang ditawarkan dan sama-sama mempunyai nilai akurasi, kita harus bisa memilih akurasi yang paling tinggi. Kemudian juga paling berguna digunakan untuk reasoning. Kalau kita lihat quote-nya bahwa all model itu tidak tepat atau wrong, tetapi beberapa sangat berguna.
Jadi artinya dari berbagai macam model yang kita tawarkan dan sesuai dengan arah dari objektif sebuah analisis, itu kita bisa menggunakan model yang mempunyai akurasi yang paling tinggi. Ya, kalau kita bicara tentang forecasting, ya kita bisa memilih archaic information criterion yang lebih rendah dibandingkan model yang lain, ataupun kita bisa menggunakan RMSEA, ataupun kita bisa menggunakan alat-alat untuk uji kecocokan ya, atau akurasi dari kecocokan model yang ada, atau yang lainnya ada yang sering menggunakan MAPE, ya itu banyak sekali ya alat-alat untuk menentukan model yang terbaik dari model-model yang ada. Next slide. Nah, kompetensi yang diperlukan untuk hal ini apa? Pertama adalah memahami konsep dasar dari data analitik dan juga penerapannya. Kemudian juga mampu melakukan interpretasi model yang digunakan guna pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan. Dan kemudian juga kompetensi yang sangat perlu adalah mampu menggunakan metode statistika, baik yang sederhana ataupun sampai dengan ML, machine learning, dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Dan juga di samping itu kita harus bisa membuat visualisasi yang dapat digunakan untuk reasoning-nya. Sedikit lagi, next. Nah, ini adalah top 20 untuk pekerjaan yang meningkat di saat ini ya, ataupun menurun di antara kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat sebelah kiri yang increasing demand, ya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya itu sangat berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan perkembangan big data saat ini. Ya, data analitik, kemudian data scientist, AI, ya, machine learning specialist, big data specialist, itu merupakan top 20 pada saat ini. Ya, jadi program studi yang ada sekarang ini, kalau apalagi berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apabila dibekali oleh skill-skill yang berkaitan dengan perkembangan data saat ini, itu akan semakin baik. Ataupun artificial intelligence kalau diberikan pengetahuan terhadap mahasiswa di setiap bidang, maka mendorong mahasiswa itu untuk ingin mengetahui lebih detail tentang perkembangan saat ini. Tetapi juga ada yang decreasing demand. Ya, jadi hal-hal yang bersifat decreasing demand itu menjadi perhatian program studi yang ada sekarang untuk dijadikan refleksi, ya, supaya kita tidak mendidik para mahasiswa, tetapi tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini. Next. Dan ini top 15 skill di tahun 2025. Jadi ini juga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, itu sangat berkaitan dengan kemampuan para mahasiswa ini harus terus ditambah dari soft skill ataupun dari di luar bidang ilmu yang dipelajari di program studi itu. Jadi sebetulnya MBKM ini adalah salah satu cara yang sangat tepat untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa di dalam
memperdalam keilmuan yang lain, ataupun dia katakanlah ada program yang namanya apa ya sekarang itu yang magang independen itu berbasis sertifikat, itu juga memberi kesempatan pada para mahasiswa tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi dia bisa mengetahui proses apa namanya dunia nyata untuk profesi yang ada sekarang ini. Jadi katakanlah ketika mahasiswa magang di satu dunia usaha atau dunia industri, itu mereka bisa mengeluarkan kreativitasnya atau inovasinya sesuai dengan profesi yang mereka nanti akan geluti di kemudian hari. Jadi hal-hal yang sekarang kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, kalau dipahami dengan baik, itu akan membekali para mahasiswa setelah nanti keluar dari perguruan tingginya. Barangkali slide-nya sudah selesai. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silakan kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa literasi data dan artificial intelligence ini adalah topik yang sangat baik sekarang ini, apalagi hasil penelitian yang dikeluarkan oleh kementerian bahwa literasi dan numerasi ini menjadi concern untuk di-increase oleh kita semua supaya nanti para mahasiswa bisa adapt atau adaptasi di dunia kerja, dan mereka ketika bicara kompetisi ya secara global mereka bisa juga beradaptasi untuk kompetisi itu. Barangkali demikian, Teh Wina dan moderator, kami serahkan kembali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya, Prof. Tony. Sangat menarik sekali pemaparannya barusan. Terkait data, perjalanan data, literasi data, juga transformasi data menjadi sains data yang berujung dalam pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, saya ada sedikit kuis karena ini temanya adalah kuliah umum. Jadi untuk para hadirin, Bapak Ibu yang sudah menyimak tadi, saya ada satu pertanyaan untuk yang bisa menjawab, nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti untuk yang bisa menjawab bisa langsung raise hand dan open mic-nya. Baik, pertanyaannya adalah apa saja komponen yang ada pada literasi data berdasarkan pemaparan Prof. Tony yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, itu pertanyaannya. Untuk yang ingin atau bisa menjawab, silakan raise hand. Mungkin saya ulang ya pertanyaannya. Apa saja komponen yang ada pada literasi data berdasarkan pemaparan Prof. Tony yang sudah disampaikan sebelumnya? Mungkin ada yang ingin menjawab? Yang bisa menjawab akan mendapatkan pertanyaan dari tim panitia. Bisa langsung raise hand atau open mic. Atau mungkin saya saja yang jawab. Belum ada yang jawab nih. Saya hafal tuh soalnya tadi. Baik, Bapak Ibu yang ingin menjawab, mungkin saya ulangi saja pertanyaannya ya. Apa saja komponen yang ada pada literasi data berdasarkan pemaparan Prof. Tony pada materi sebelumnya? Apakah perlu clue? Sepertinya malu-malu. Ada hadiahnya ya. Dia tadi di PPT-nya.
Ini ada yang jawab Julia Novrianti. Source, boleh. understand, analysis. Prof gimana Prof? Enggak. Source, understand, analysis. Komponen dari Kurang literasi satu tuh. data. Pertanyaannya Apa saja komponen literasi data yang sudah disampaikan tadi? Yang SUAL. Saya kasih inisialnya ya. Inisial jawabannya. Boleh Mbak Vidya Meditya? Dipersilakan. Terima kasih Pak, izin menjawab. Source, understand, analyze, dan learn. Oh iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Vidya. Jawabannya tepat sekali. Ya, ini di chat ada yang jawab juga sebenarnya tadi. Iya, Tiga tapi ya, kurang satu, kurang Bu. ya, kurang satu. Baik, Mbak Vidya, nanti setelah ini bisa menghubungi kami di Lib Unpad di Instagramnya untuk mendapatkan hadiahnya ya. Oke, oke. Karena sudah banyak pertanyaannya, mungkin saya lanjutkan ke sesi diskusi. Mohon izin, Prof, untuk menampilkan daftar pertanyaannya. Baik, sebentar. Oke, pertanyaan pertama ada dari Aan Dirana, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Bagaimana peluang big data yang terjadi di Indonesia dan pemanfaatannya dalam bidang ilmu perpustakaan? Itu pertanyaan pertama, Prof. Mau ditampung atau dijawab langsung? satu-satu aja ya. Oke, siap. Enggak. Teh Wina, di kita itu ada dosen namanya Pak Yadi ya. Tapi udah pensiun sekarang. Dulu dia di Perancis itu berguru pada satu profesor bidang TWCI, Technology Watch and Competitive Intelligence. Jadi pada saat itu tahun 90-an itu di Perancis itu sudah ada expert untuk bidang artificial intelligence terkait dengan topiknya itu dia melihat referensi terkait dengan chemical. Jadi di dalam dunia data pada saat itu dia harus mencari data-data yang berkaitan dengan expertise chemical apa gitu ya. Nah, tentunya itu bagian dari ilmu perpustakaan. Jadi searching kata kunci terkait dengan referensi terkait chemical, saya lupa chemicalnya apa. Nah, pada saat itu kemajuan aplikasinya belum begitu seperti sekarang ini. Jadi ada satu software yang dia harus beli untuk mengolah data besar terkait dengan kata kunci tentang chemical tadi. Jadi artinya bahwa di ilmu perpustakaan, kalau dokumentasi seluruh library di dunia ini sudah ada dalam dunia maya, ya maka kemudian untuk mengklasterisasi topik-topik atau kata kunci itu bisa dilakukan. Jadi manajemen data dari setiap library ini memang harus bisa diekspos, orang bisa terbuka untuk seluruh dunia di dalam kata kunci yang nanti akan dicari oleh orang. Ya, sehingga bisa diketahui katakanlah setelah di clustering bahwa kata kunci tentang topik tertentu itu adanya di Prancis atau di Jerman atau bahkan di Indonesia. Jadi big data yang menyangkut tentang aspek daripada komponen library itu juga secara langsung bisa berkaitan dengan big data analysis. Di Indonesia juga ya sekarang sudah berkembang ya. Karena memang katakanlah topik-topik baik disertasi, baik buku, apapun juga yang menyangkut tentang referensi itu sudah bisa dilakukan di mana saja berada ya. Ketika bisa
kita bicara tentang artikel ilmiah yang ada di database tertentu, itu sudah kita bisa tarik, ya. Jadi kalau menyangkut tentang topik yang saya geluti, itu sangat gampang sekali untuk dicari. Kemudian nanti akan keluar ya bagaimana perjalanan riset yang saya lakukan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa peluangnya di Indonesia itu sudah dimanfaatkan sekarang dalam hal pemanfaatannya di bidang ilmu perpustakaan. Tapi saya nggak tahu apakah di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad sudah ada orang yang disertasinya fokus pada big data tetapi berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Mudah-mudahan sudah ada, dan saya pikir itu akan berkembang terus, dan data-data tentang perpustakaan ataupun yang menyangkut tentang referensi-referensi yang bisa kita ambil itu sudah terdatabase dengan baik di seluruh dunia. Barangkali itu yang pertama. Oke. Terima kasih. Prof, Iya. Krisna mau sedikit aja. Ya, boleh. Prof, juga, kalau di kami itu kita punya satu section yang science mapping begitu, science mapping, bibliometrika, Ya, infometrika, itu ya, Prof ya contohnya ya. Oke. Jadi maksud saya itu bibliometrika, istilahnya bibliometrika. Ya, bibliometrika. Kami menggunakan itu. Ya. Jadi Terima Pak kasih. Ayadi tahun 90-an sudah itu. Udah ya. Pada saat itu saya arahnya akan ke situ, tapi kebetulan tidak kuliah di Prancis, jadi tidak jadi menggeluti tentang bibliometrika terkait dengan big data. Oke. Baik, terima kasih. Siap. Baik, pertanyaan kedua ada dari Rahayu, Stikes Budi Luhur Cimahi. Pertanyaannya, bagaimana penerapan literasi data dan AI bagi pekerjaan di perpustakaan? Terima kasih. Ya, ini juga sama ya, hampir sama. Barangkali karakteristik dari organisasi data yang ada di ilmu perpustakaan itu seperti apa. Ya, tadi ada berkaitan dengan bibliometrika. Ini juga menjadi dasar di dalam penerapan literasi data dan AI. Jadi kalau para mahasiswa terbuka akses untuk melihat bagaimana data-data tentang perpustakaan atau keilmuan, maka dengan sendirinya nanti harus literasi datanya harus lebih ditingkatkan ya. Sehingga menurut saya program studi ilmu perpustakaan juga harus sudah meredesain kurikulum terkait dengan implementasi artificial intelligence di dunia saat ini. Hampir sama ini pertanyaannya. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ilham Bangsawan, Politeknik Bombana. Apakah algoritma media sosial merupakan bagian dari artificial intelligence? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian big data, itu terkait dengan algoritma, ya, sebuah metode algoritma jadi bergeser ya, pemodelan statistiknya berbasis algoritma. Nah, sehingga dengan berbasis algoritma itu kita tidak akan mengalami kesulitan di dalam melihat bagaimana processing ataupun analisis dari big data itu. Ya, jadi media sosial apalagi datanya cukup besar ya. Saya kemarin juga memperlihatkan bagaimana perilaku pemilih di Indonesia ini menghadapi 2024 dengan melihat media sosial Twitter. Ya, berapa banyak orang yang membicarakan Anies Baswedan, berapa banyak yang membicarakan Prabowo, berapa banyak yang membicarakan Ganjar Pranowo. Itu terlihat koneksi-koneksinya. Dan siapa yang berpengaruh terhadap tiga kandidat itu juga merupakan bagian dari artificial intelligence. Ya, ketika orang banyak membicarakan Anies Baswedan, katakanlah, ya, bukan saya cenderung Anies Baswedan, tetapi ketika membicarakan Anies Baswedan sangat besar sekali datanya,
Dan saya belum tahu apakah yang dibicarakan itu positif atau negatif. Itu sebetulnya bisa dicari lebih jauh lagi tentang kondisi pembicaraan apa sehingga volumenya sangat besar. Dan saya yakin itu belum tentu juga positif, bisa saja negatif. Begitu juga kandidat yang lain, sangat besar juga. Ya, apa yang mereka bicarakan itu bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi artinya algoritma media sosial itu bisa dijadikan sebagai strategi untuk menentukan bagaimana langkah berikutnya supaya memang betul-betul para pemilih itu memilih kandidat-kandidat yang ditawarkan. Terima kasih. Berarti Pak. ada sentimen analisis di sana ya, Bro? Ya, ada Di media sentiment sosial. analysis, ada social network analysis. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Agus Firmansyah, Stikes UMI Bogor. Kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh pustakawan perguruan tinggi di era digital dalam menghadapi bauran data yang begitu kompleks di dunia teknologi sekarang ini? Hatur nuhun. Ya, tadi sudah saya sampaikan beberapa. Jadi harus ada wawasan tentang artificial intelligence di pustakawan perguruan tinggi. Dan juga dibekali juga oleh alat-alat analisis yang sederhana, ya, supaya dari kelompok data besar itu mereka bisa membuat sebuah keputusan. Ya, analisis yang sederhana itu sudah saya sampaikan, ada klasifikasi, ada klaster. Jadi sebaiknya ada soft skill yang lain terkait dengan data science untuk para seluruh pustakawan di Indonesia. Walaupun mungkin yang sederhana saja, bahwa seluruh pustakawan bisa membaca visualisasi dari hasil data analisis dengan data besar. Jadi kemampuan-kemampuan itu mesti ditingkatkan atau ditambah terkait dengan perkembangan data besar sekarang ini. Baik, oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Miftah, UHAMKA Jakarta, apakah seseorang yang memiliki kemampuan literasi informasi akan lebih mudah dalam mempelajari literasi data? Ya, jadi kalau ya data-data yang kita kumpulkan itu, kalau kita melakukan sebuah proses collecting, processing, analisis, dan pengambilan kesimpulan, maka informasi yang muncul atau yang disampaikan itu akan bisa tepat dan orang memahaminya. Ya, jadi literasi data itu sangat penting, yang utama. Kemudian nanti dengan sendirinya dia akan melibatkan alat-alat ilmu informasi, jadi saling berkaitan gitu. Kemampuan literasi informasi dan literasi data ini. Oke, berarti sangat berkaitan ya, akan lebih mudah nanti dalam mempelajari literasi data. Oke, pertanyaan selanjutnya, Catur Pujastuti dari STIE STANIM. Izin bagaimana caranya literasi yang menggunakan AI dalam cara menghitung atau perhitungan sistem penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian secara mix, dan kemampuan apa yang dapat digunakan oleh pustakawan dalam literasi informasi sekarang ini. Apakah AI ini hanya dipergunakan dalam bidang IT saja? Ya, ya ini tidak bisa secara instan ya. Jadi memang harus Anda pelajari sekian waktu gitu untuk bisa memahami tentang bagaimana cara menghitung atau perhitungan di dalam sistem penelitian kualitatif dan kualitatif. Jadi kalau kita bicara data mining yang sifatnya kuantitatif, datanya besar, itu diperlukan keahlian untuk mengolah, menganalisis, dan memberikan kesimpulan. Jadi harus ada pengetahuan tentang statistika, matematika, bahkan ilmu komputernya. Ya, tetapi mungkin kalau dari sisi praktisi dalam hal ini bidang perpustakaan katakanlah, itu bisa mempelajari secara praktis dengan bantuan narasumber dari sains data, ya, ilmu komputer, matematik, dan statistik, bagaimana cara
memahami dari awal sampai akhir. Kalau langsung bisa menganalisis dan lain-lain, menghitung dan lain-lain, itu perlu masuk pada satu program sarjana atau pasca sarjana Ada sehingga bisa metode lain berarti ya, Prof. secara detail Gitunya, bisa betul. memahaminya. Nah, jadi AI ini tidak hanya dipergunakan dalam bidang IT saja. Ya, berbagai bidang sekarang sudah masuk dengan era AI. Kalau tidak salah, Unpad sekarang sedang berproses untuk membuat topik-topik seluruh bidang ilmu yang ada dikaitkan dengan AI. Jadi tidak hanya dimiliki oleh orang yang berkecimpung di bidang IT saja. Baik. Terima kasih banyak. Sepertinya oke ya, habis pertanyaannya. Mungkin saya boleh bertanya, Prof, satu Ya. pertanyaan? Ya, terkait mungkin ini kan saat ini mahasiswa juga sudah kenal namanya ChatGPT ya, dan mengerjakan tugas gitu. Saya ingin bertanya terkait pandangan dari Prof. Tony terhadap ChatGPT dan tugas mahasiswa, dan mungkin Prof. Tony sebagai dosen yang memeriksa tugas itu, kira-kira apakah perlu ada mungkin regulasi yang mengatur hal itu, atau bagaimana ya kira-kira pendapatnya mengenai hal itu, Ya, pemanfaatan ChatGPT itu? sebetulnya antara Tugas. ChatGPT dengan kode etik yang perlu atau etika yang perlu dibuat di dalam satu sistem pendidikan kita ya. Jadi ChatGPT itu sangat bermanfaat buat kita yang menggunakan tetapi tidak terlepas dari etika. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ChatGPT itu kalau di dalam rangka mencari sesuatu yang bisa menambah knowledge ataupun hal-hal yang bersifat positif, itu sangat luar biasa pentingnya. Tetapi di dalam proses pembuatan katakanlah satu report atau satu karya ilmiah, itu tetap kita harus berpatokan pada etika yang sekarang sedang berlangsung. Jadi barangkali kalau diperlukan harus ada regulasi atau ketentuan-ketentuan bagaimana batas daripada penggunaan ChatGPT untuk karya-karya ilmiah yang dibuat oleh para mahasiswa, baik tugas maupun publikasi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ChatGPT itu sangat penting buat kita di dalam menambah keilmuan, tetapi kita harus terfilter oleh kode etik atau etika yang ditetapkan oleh setiap organisasi atau institusi yang ada. Jadi tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja, karena sekarang orang membuat sebuah software tentang ChatGPT ini semakin bagus dan semakin lengkap dan bisa mendeteksi tentang bagaimana kemiripan dari sebuah kalimat dan lain-lain, itu sudah bisa dilakukan. Jadi sekali lagi pendidikan karakter atau regulasi tentang etika ini harus juga disertai atau diimbangi dengan perkembangan ChatGPT sekarang ini. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Mungkin karena pertanyaannya sudah tidak ada dan juga pemaparan sudah selesai. Terima kasih pada Prof. Tony sudah menyampaikan materi yang luar biasa ini, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga para hadirin yang sudah hadir untuk kegiatan kuliah umum literasi data dan AI ini. Jangan lupa di kegiatan berikutnya juga akan ada kegiatan literasi arsip keluarga yang akan diselenggarakan tanggal 23 Agustus. Silakan follow Instagram LIP Unpad untuk mengetahui informasi lebih selengkapnya. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Prof. Tony. Terima kasih banyak, Prof. Nuhun. Ini memang banyak kebutuhan sih sebetulnya untuk skill dasar. Mungkin ke depan bisa ada course apa yang harus dilewati untuk literate ya terhadap data gitu, Prof.
Ya, betul. Bisa nanti kita juga ada coaching dan sebagainya, mungkin dari teman-teman MIPA nanti bisa mengagendakan. Perubahan mindset ya Teh ya. Leres bisa. Kalau dulu ilmu sosial itu anti sekali dengan data misalkan. Ya, benar. Itu Mau memang nggak mau sekarang mah mau nggak mau. mau nggak mau harus ada. Benar. Nuhun pisan. Ini di waktu yang sangat sibuknya masih menyempatkan. Ini juga nuhun. Ini juga banyak beberapa peserta yang ikut dari kegiatan 1, 2, 3 ini terus-terusan saya lihat di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Masih ada satu lagi akhir bulan untuk kegiatan. Mangga, Prof. Tony. Mohon izin beliau. Sama, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Mangga Krisna bisa di close. Krisna untuk presensi kayaknya Kris, punten. Oh iya, siap Bu. Sebentar Bu. Ya, presensinya. Siap. Foto bersamanya udah kelewat juga ya Krisna ya. Sebentar biar saya cek lagi presensinya. Baik. Pak Ibu mangga silakan nanti sebentar lagi presensi.